Saya ulang lagi ya. Pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali, misalkan X merupakan variabel acak yang menghitung banyaknya bagian gambar yang muncul di setiap hasil pelemparan. Tentukan fungsi keberatan peluang yang menggambarkan distribusi X. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya koin, pilihan tampilannya kalau nggak angka, ya gambar gitu ya. Angka atau nggak gambar. Ya biasanya disimbolkan seperti A besar saja, A kapital, atau gambar itu seperti G kapital gitu ya. Nah, berhubung kita memiliki kasus untuk pelemparan itu sebanyak 4 kali, berarti kita coba listkan semua kemungkinan gitu ya, semua kemungkinan kemunculan perurutan 4 kali pelemparan seperti itu. Jadi kita coba urutkan, misalnya yang pertama muncul keempat-empatnya muncul gambar gitu ya, seperti G. Mungkin ada kurang di sini. Kemudian yang kedua muncul angkanya 1 kali, gitu ya, berarti GGA, GGAG, GAGG, AGGG. Kemudian muncul A-nya 2 kali sekarang. Berarti coba saya urutkan GGAA, GAGA, AGGA, GAAG, kemudian AGAG, kemudian AAGG. Oke, ada 6 ya kalau saya nggak salah. Kemudian yang muncul gambar sebanyak 1 kali sekarang ya, atau angkanya 3 kali, berarti GAAA, AGAA, AAGA, AAAG. Kemudian muncul angka semua gitu ya. Jadi nanti diharapkan totalnya adalah 16 ruang sampel. Ruang sampel. Ya. 16 ruang sampel. Kemudian apa? X merupakan variabel acak yang menghitung banyaknya bagian gambar. Berarti X itu adalah bagian gambar ya. X bagian gambar. Bagian gambar. Artinya untuk X itu berarti bisa saja bernilai 0 ya. Kemunculan gambar kan bisa 0, bisa 1, 2, 3, dan 4. Tetapi tidak bisa 5 ya, karena memang pelemparannya hanya 4 kali. Jadi bagaimana cara Anda menuliskan fungsi kepadatan peluang, bisa seperti ini ya. Bisa dari X, Anda tuliskan X. Jadi seperti tabel ini ya, tabel yang nomor 3-nya. Nah ini adalah fungsi kepadatan peluang kita. Jadi kita coba tuliskan X-nya itu seperti apa. Kemudian Px, di mana X-nya itu adalah kemunculan dari gambar itu sendiri gitu ya. Jadi kan kemungkinan yang kita sebutkan adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau misalnya X-nya 0, berarti peluang bahwa muncul gambar itu sebanyak 0 ya. Jadi tidak ada gambar dari keempat pelemparan tersebut, itu adalah yang ini saja ya. A gitu ya. Jadi peluangnya adalah 1/16. Kemudian ketika X-nya 1, berarti kita hitung yang banyaknya 1 gitu ya. Yang banyaknya gambar 1. Berarti ada 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi peluangnya adalah 4/16. Mungkin kalau mau disederhanakan juga di 1/4 juga boleh. Kemudian lanjut lagi kedua. Jadi banyaknya gambar yang muncul pada pelemparan sebanyak 2 adalah yang ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6/16. Jadi kalau misalnya mau disederhanakan menjadi 3/8. Ya, 3/8. Dan seterusnya ya, sampai 4 ya. Nanti kalau misalnya saya tidak salah, ini 3 itu adalah 4/16 juga. 4, dan 4 itu adalah 1/16. Oke, jadi ini adalah, jadi bentuknya dari fungsi kepadatan peluang itu seperti tabel ya. Seperti tabel di mana 0, 1, sampai 4 ini adalah kemungkinan dari ruang sampel yang mungkin gitu ya. Ruang sampel yang mungkin. Oke, kira-kira seperti itu nomor 1. Apakah ada pertanyaan?
Kalau belum ada, kita coba lanjut nomor 2 ya. Lanjut nomor 2. Kalau misalnya saya agak kecepatan, apa ya, diinterupsi ya. Saya juga coba, mungkin tidak semua soal kita bahas di sini karena beberapa soal ada yang mirip. Jadi karena tujuannya juga untuk menghabiskan kedua materi, jadi tidak semua ya, tidak semua soal, tidak apa-apa ya. Seperti itu. Oke, nomor 2. Lanjut nomor 2 ya. Sebuah kotak berisi 3 bola hijau, 3 bola hijau, dan 2 bola biru. Gitu ya. Terus kita ingin mengambil 2 bola secara acak tanpa pengembalian. Nah, misalkan X menunjukkan banyaknya bola hijau dalam ruang sampel tersebut. Tentukan fungsi kepadatan peluang yang menggambarkan distribusi X. Gitu ya. Jadi gampangnya ya coba kita bikin tabelnya dulu aja. Seperti ini gitu ya, tabel yang tadi. X dan kemudian P, X ketika X besar sama dengan X. Gitu ya. Nah, karena untuk ruang sampelnya, kasusnya itu adalah pengambilan 2 bola, artinya X harusnya bergerak dari 0 sampai 2 ya. Nggak mungkin 3 gitu ya, karena yang diambil hanya 2. Gitu. Gitu ya. Jadi 0, 1, dan 2. Seperti itu. Nah, untuk peluangnya sendiri baru kita akan cari. Seperti itu. Jadi maksudnya PX sama dengan 0 itu apa? PX sama dengan 0 itu artinya adalah dari 2 bola yang Anda ambil, yang kita ambil gitu ya, secara acak tanpa pengembalian, peluang bahwa 2 bola itu nggak ada yang berwarna hijau gitu. Nggak ada yang berwarna hijau. Jadi semuanya berwarna biru gitu ya. Semuanya berwarna biru. Nah, kalau semuanya berwarna biru, artinya peluangnya adalah 2 bola biru, ya, 2 bola biru berarti kombinasi antara 2 dan 2 ya. Kombinasi 2 dan 2. Jadi kombinasi 2 bola itu semuanya berwarna biru gitu ya, berwarna biru. Dibagi dengan keseluruhan bola itu. Kombinasi dari keseluruhan bola diambil 2 gitu. Karena total bolanya ada 5 ya. Total bolanya ada 5. 3 ditambah 2 berarti yang menjadi penyebut adalah kombinasi 5 terhadap 2. Seperti itu. Dan ini sama dengan yang atas 1 ya. Yang atas 1, yang bawah 10. 1/10 jadi. Oke. Jadi peluang di mana tidak terambil berwarna hijau itu adalah 1/10. Langkah yang sama ya untuk X sama dengan 1. Artinya P X sama dengan 1 sama dengan C karena terambil 1 berwarna hijau, artinya yang kita miliki adalah dari 3 bola hijau terambil 1. Artinya adalah kombinasi 3-1 ya. Dikalikan dari 2 bola biru terambil 1. Gitu ya. Jadi banyaknya adalah kombinasi 2 dari 1. Kemudian dibagi dengan C, 5 bola terambil 2. Gitu ya. Itu sama dengan berapa nih? Ini 6/10. Ya, karena yang C31 itu bernilai 3, C21 bernilai 2 ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Ini bukan 20, 10. Oke. Untuk yang X sama dengan 2, artinya adalah P X sama dengan 2, artinya adalah dari 3 bola hijau terambil 2 bola hijau. Dari 5 bola yang ada terambil 2 bola hijau. Maka yang jadi pembilang adalah 3 bola hijau terambil 2. Jadi C 3,2 dibagi C 5,2. Ini sama dengan 3/10. Nah, yang unik ya dari kepadatan peluang, total dari semuanya ini 1/10 ditambah 6/10 ditambah 3/10 itu harus 1 ya. Harus 1. Jadi mau fungsi kepadatan peluang apapun itu jumlah semua peluangnya itu haruslah berjumlah 1. Jadi 1/10 ditambah 6/10 ditambah
3/10 harus 1. Sama seperti ini ya, kalau misalnya Anda lihat tabel ini, 0,2 ditambah 0,25, 0,1, 0,1, 0,35 harus total 1. Seperti itu ya. Oke, nomor 2 ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 itu mengubah fungsi kepadatan peluang menjadi fungsi distribusi fx ya. Nah, jadi kalau fungsi distribusi fx itu seperti jumlahan gitu ya, jumlahan dari masing-masing fungsi kepadatan peluang gitu ya. Tetapi ada aturannya dan tidak semuanya terpenuhi gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya Px yang demikian, jadi kalau misalnya F besar dari X, misalnya X-nya itu misalnya berapa ya? minus 0,7 mungkin ya? Minus 0,7. Minus 0,7 boleh. Artinya apa? Artinya Anda melihat semua kemungkinan nilai X yang berada di bawah 0,7, minus 0,7. Nah, yang berada di bawah minus 0,7 hanyalah minus 1. Gitu ya. Jadi F 0,7 itu sama dengan ekuivalen dengan seperti ini. 0,7. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi nilai X yang di bawah minus 0,7 hanyalah minus 1. Sehingga ini adalah 0,2. Gitu ya, nilai fungsi distribusinya untuk 0,7. Tapi kalau misalnya kita berbicara, kalau misalnya F-nya adalah minus 0,3, berarti kita meninjau peluang di mana variabel acaknya itu bernilai kurang dari sama dengan minus 0,3. Nah, X berapa aja yang nilainya minus 0,3? Berarti minus 0,5 dan minus 1. Nah, peluangnya semuanya akan dijumlahkan. Berarti F minus 0,3 sama dengan 0,2 ditambah 0,25. Dan itu sama dengan 0,4 itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi fungsi distribusi fx ini tidak seperti ini penulisannya. Penulisannya kurang lebih seperti ini, yang nomor 4 ya. Jadi kita berikan peluang dalam rentang, gitu ya. Dalam rentang sekian berapa nilai peluangnya. Dalam rentang sekian berapa nilai peluangnya. Makanya itu disebut dengan fungsi distribusi. Jadi peluangnya didistribusikan untuk rentang yang tersedia gitu ya. Seperti itu. Oke, kita coba aja ya. Oke, untuk mungkin saya tulis seperti ini ya, supaya mengikuti yang ini kali. Jadi kalau misalnya bagaimana cara Anda untuk menuliskan fungsi distribusi, ini karena saya menggunakan Microsoft Word ya, jadi sepertinya saya menuliskan hanya dengan mengetik, tapi nanti dalam penulisan Anda coba jelaskan seperti ini ya, penulisannya. Dalam kurung kurawal besar itu ya. Besar. Oke, tentu ada nilai 0 ya, di dalam fungsi distribusi ya. Tetapi variabel acak apa yang peluangnya bernilai 0 gitu. Nah, Anda lihat saja dari nilai X-nya gitu. Dari nilai X di situ adalah untuk X-nya kurang dari min 1. Jadi kalau misalnya X-nya min 2, min 3, min 4 kan tidak ada ya, tidak ada. Misalnya kalau misalnya Anda melihat F min 2, berarti kan Anda meninjau peluang X-nya kurang dari sama dengan min 2. Gitu ya. Padahal X kurang dari sama dengan min 2 itu tidak ada di dalam variabel acaknya gitu ya. Tidak ada, maksudnya tidak ada nilai X yang lebih besar dari yang kurang dari sama dengan min 2 dari contoh kita ini. Gitu ya. Makanya ini akan bernilai sama dengan 0. Dan ini harusnya berlaku untuk setiap X yang kurang dari min 1. Gitu ya. Untuk yang 0, kemudian akan bernilai 0,2 untuk
Nah, karena sudah mulai 0,2 berarti kita meninjau X-nya sama dengan min 1. Gitu ya. Sudah masuk min 1. Nah, tapi X-nya sampai berapa? Dia tetap 0,2. Sampai minus 0,5, tapi dia tidak sama dengan minus 0,5. Karena ketika dia sudah sama dengan minus 0,5, 0,25 nilai peluangnya akan ikut dijumlahkan. Seperti itu. Makanya pada rentang yang tersedia ini akan dituliskan sebagai kurang dari. Bukan kurang dari sama dengan. Seperti itu ya. Di minus 1 kurang dari sama dengan X kurang dari minus 0,5. Ya. Kalau misalnya dilanjutkan, ini adalah 0,45 ya. 0,45 itu dari 0,25 ditambah 0,2. Ya. Jadi kalau misalnya dilanjutkan, ini untuk minus 0,5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0,1. Oke, kalau dilanjutkan ditambah 0,45 ditambah 0,1 jadi 0,55 itu untuk 0,1 X 0,5. Kemudian ditambah 0,1 lagi menjadi 0,65 untuk 0,5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Ya, betul ya. Dan kemudian yang terakhir adalah 1 ya. Jadi ketika 0,65 ditambahkan peluang yang terakhir 0,35 akan jadi 1 ya. Itu untuk X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ini adalah fungsi distribusi fx kita ya. Ini fx kecil. Oke. Itu yang A. Untuk yang B, kita mau menggambarkan grafik fungsi. Nah, grafik fungsi di sini ada 2 ya. Jadi ada yang kepadatan peluang, kemudian ada fungsi distribusinya. Nah, kita kan sudah disediakan fungsi kepadatan peluang, dan kita juga sudah menemukan fungsi distribusi. Gitu ya. Kalau fungsi kepadatan peluang sebenarnya tidak terlalu susah-susah amat untuk apa istilahnya? Menggambarkannya gitu ya, karena masing-masing nilai X-nya itu berbentuk diskrit gitu peluang. Jadi kalau misalnya Anda gambarkan seperti ini, gitu ya, berarti kan Anda bergerak dari apa X-nya? Min 1, min 0,5, 0,1, 0,5, dan 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita anggap di sini adalah 0,1, ini minus 1 gitu ya, minus 1, ini minus 0,5 misalnya, minus 0,5, di sini 0,1, kemudian di sini 0,5, di sini 0,1, di sini 1 gitu ya. Di sini 1. Nah, berupa titik juga bisa gitu ya. Berupa titik juga bisa, tetapi beberapa sumber juga menggambarkannya dalam bentuk histogram. Jadi dalam bentuk level gitu ya. Histogram saya rasa Anda sudah tahu ya penggambaran histogram. Jadi dalam bentuk tinggi, dalam bentuk persegi panjang gitu ya, persegi panjang. Jadi ketika dia minus 1 di sini ya, minus 1, minus 0,5, minus 0,5, di sini 0,1, 0,5, di sini 1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya minus 1, dia bernilai 0,2. Anggaplah di sini ya 0,2. Nah, biasanya di dalam bentuk titik juga bisa, tetapi yang paling sering digambarkan dalam bentuk persegi panjang gitu ya. Ini misalnya 0,2 ini misalnya. 0,2 di sini. Kemudian untuk minus 0,5 dia peluangnya 0,25. Nah, kira-kira di sini misalnya 0,25. Ya udah Anda gambarkan aja persegi panjang gitu ya dengan tinggi 0,25. Kemudian untuk 0,1 dia bernilai 0,1 peluangnya, bisa gambarkan seperti ini saja. 0,5 juga bernilai 0,1. Untuk 1 dia bernilai 0,35. Berarti yang lebih tinggi gitu ya. Ini kira-kira grafik fungsi kepadatan peluang PX ya. Karena memang masing-masing variabel acaknya itu diskrit ya. Masing-masing cuman dikasih tahu X-nya sekian, peluangnya sekian. Jadi kita cuma menggambarkan dalam bentuk diskrit saja.
namun berbeda dengan fungsi distribusi fx gitu ya. Oke. Berbeda dengan ketika Anda menyajikan grafik fungsi distribusi X-nya gitu. Kalau kita berbicara tentang fungsi distribusi X yang Anda gambarkan ya sesuai dengan ini. Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini misalnya, ini maaf karena nggak pakai ini, saya pakai mouse. Jadi yang Anda gambarkan adalah yang pertama dari min 1 dulu ya. Min 1 dulu. Berarti kalau min 1 secara seperti ini. Min 1 ya. Nah, ini min 1. Nah, dari min 1 sampai ke kiri ya. Jadi sampai minus hingga itu nilainya 0. Jadi saya bisa gambarkan garisnya seperti ini. Gitu ya. Nah, tetapi ini bukan di minus 1 nilai dia bukan 0. Makanya kalau dalam gambar ini seperti titik kosong gitu ya. Jadi kayak seperti donat gitu ya. Dia nggak utuh gitu. Dia nggak utuh. Makanya pada minus 1 dia nilai bukan 0. Melainkan nilainya adalah 0,2 ya. Jadi kalau misalnya Anda gambarkan ini minus 1 ya. Minus 1. Ini misalnya minus 0,5 gitu. Minus 0,5. Nah, ya. Berarti dari minus 1 sampai minus 0,5 bernilai 0,2. Misalnya di sini. Ini ya. Nah, ini baru digambarkan penuh titiknya gitu ya. Karena nilai dari fungsi distribusi untuk X-1 adalah 0,2. Namun ketika kita melihat untuk X-nya minus 0,5, dia bukan 0,2. Makanya seperti tadi ya, donat tadi ya. Seperti donat tadi. Nah, nilai minus 0,5 adalah 0,45. Nah, jadi kira-kira seperti ini, 0,45. Dan 0,45 ini bergerak sampai 0,1. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Ini kira-kira 0,1 di sini lah ya. 0,1. 0,1 di sini 0,5, di sini 1 misalnya. Nah, kemudian dari 0,1 bergerak ke 0,5, nilai peluangnya adalah 0,55. Kemudian dari 0,5 ke 1 nilainya 0,65. Dan dari 1 dan seterusnya sampai hingga itu bernilai 1. Jadi bisa dilihat ya, ini mungkin karena saya tidak tampilkan saja ya. Garis ini adalah garis 0,2, ini adalah 0,45, 0,55, 0,65, dan ini 1. Gitu ya. Coba saya gambarkan penuh. Nah, ini adalah grafik dari fungsi distribusi kita. Gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk gambar dari kepadatan peluang dan distribusi? Nggak ada ya? Oke, kalau belum ada, kita lanjut nomor 4. Nah, kalau tadi kan sebenarnya yang kita punya adalah fungsi kepadatan peluang yang kemudian diubah menjadi fungsi distribusi. Nah, bagaimana kalau sebaliknya gitu ya? Yang misalnya Anda punyanya fungsi distribusi, namun yang akan dicari adalah fungsi kepadatan peluang, gitu ya. Gimana tuh? Ya, seperti nomor 4 ini ya. Tentukan fungsi kepadatan peluang dari X gitu. Nah, cara pertama yang dilakukan itu menentukan variabel acak discrete X ya gitu. Dan itu bisa dilihat dari range-nya, dari batasannya atau dari rentangnya gitu ya. Jadi kan awal kita tuliskan ketika kita ingin menentukan fungsi kepadatan peluang itu adalah X dan PX gitu ya. Seperti yang kita bahas tadi. Atau PX besar sama dengan X gitu ya. Nah, Anda bisa lihat aja dari rentangnya gitu ya, bahwa 0 ini akan menjadi
variabel acak kita gitu ya, 0. 0 akan jadi variabel acak, kemudian 1,3, kemudian ada 1,7, kemudian ada 1,9, kemudian ada 2, ya berarti ada 5 ya. Ada 5. Nah, kalau Anda lihat, artinya apa? Untuk 0 ya, jadi kalau kita bergerak dari 0, nilai-nilai dari X yang kurang dari 0, peluangnya akan 0. Gitu ya. Berarti itu sudah pasti gitu ya. Berarti karena 0 sudah kita tuliskan juga sebagai salah satu dari variabel acak, berarti itu sudah benar gitu. 0 adalah nilai fungsi distribusi untuk X kurang dari 0 gitu ya. Kemudian ini akan kita isi dengan 0,05. Kenapa? Karena dari rentang 0 sampai 1,3 dia sudah dikasih tahu bahwa dia akan bernilai 0,05. Gitu ya. Akan bernilai 0,05. Jadi nilai kepadatan peluang dari variabel acak 0 itu adalah 0,05. Gitu ya. Kemudian 1,3. Jadi 0,30 ini 0,30 ini yang ini ya dari 1,3 sampai 1,7 sebenarnya adalah penjumlahan ya yang tadi kita bahas ya, penjumlahan antara peluang yang ini ditambahkan dengan peluang yang ini kosong nih. Nah, kalau misalnya saya anggap ini X gitu ya, berarti 0,05 ditambah X sama dengan 0,30. Berarti X-nya adalah 0,25. Gitu ya. 0,25. Oke. Artinya apa? Artinya di rentang 1,3 sampai 1,7 misalnya kalau misalnya saya ambil 1,5, 1,5 kan di rentang 1,3 dan 1,7. Berarti fungsi distribusi 1,5 itu adalah penjumlahan antara 0,25 dan 0,05, which is di tabel di fungsi distribusinya itu sudah diketahui 0,30. Jadi di sini adalah 0,25. Nah, dengan cara yang sama ya, berarti fungsi kepadatan peluang pada variabel acak 1,7 dari sini aja bisa kita mudah dengan melihat gitu ya, 0,85 dikurang 0,30. Jadi ini adalah 0,55. Dengan cara yang sama berarti kita dapatkan 1,9 itu adalah 0,1 dan ini adalah 0,05. Oke. Ini adalah fungsi kepadatan peluang X-nya. Ya ini sebenarnya hanya praktikalnya gitu ya. Kalau misalnya mau teoretikalnya ya pakai limit kiri limit kanan gitu ya. Limit kiri limit kanan. Gitu. Ya maksudnya limit kiri limit kanan ya kalau misalnya Anda gunakan P X, kalau misalnya Anda ingin menentukan ini ya, menentukan X sama dengan 1,7, berarti itu Anda akan mencari F besar 1,7, X-nya kurang dari sama dengan 1,7, 1,7 dikurang F 1,7 X kurang dari 1,7. 1,7 ya. Nah, dari apa? Dari informasi untuk X-nya yang sama dengan 1,7 itu bernilai 0,85. Sedangkan X kurang dari 1,7 itu limit kiri ya. Ini limit kiri. Itu dia bernilai 0,30. Ya karena dia di limit kiri 1,7 ya. Jadi untuk P X sama dengan 1,7 adalah 0,85 dikurang 0,30 sama dengan 0,55. Itu kira-kira teoretikalnya gitu. Gitu. Untuk nomor 4 ada pertanyaan?
Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ya ke nomor 5. Oke, nomor 5, tabel berikut berisi banyaknya nilai dari 25 mahasiswa dalam satu ujian. Itu katanya. Nah, katanya akan ditentukan distribusi frekuensi relatif. Kalau dengar kata frekuensi berarti ya yang paling sering muncul gitu ya. Bukan sering muncul, itu modus ya. Ya, pokoknya ada beberapa kali data itu muncul gitu ya di dalam keseluruhan sampel gitu. Keseluruhan sampel. Jadi yang perlu kita lihat pada yang pertama yang perlu kita lihat adalah variabel acaknya itu ya, atau banyaknya data yang muncul itu apa-apa saja gitu dari ruang sampelnya gitu ya. Yang pertama pasti ada dua ya, ada dua, kemudian ada tiga, ya ada tiga ya, tiga, ada empat, ada lima, ada enam, ada tujuh, ada delapan, ada sembilan, ada 10. Nah, kemudian nilai 2 itu muncul sebanyak satu kali. Muncul sebanyak satu kali. Muncul sebanyak satu kali berarti peluangnya di dalam distribusi frekuensi relatif itu adalah 1 per banyaknya ruang sampel itu. Banyaknya ruang sampel adalah 25. Oke. Kemudian untuk X-nya sama dengan 3, berarti kita hitung 3 ada berapa banyak dalam data. Ada 1 ya, 1, juga ada 1 ya. Berarti 1 per 25. Dan seterusnya. 4 itu nanti ada 2. 2 per 25. 5 ada 1. 2, 3. 3 per 25. Kemudian 6 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 per 25. Kemudian untuk 7 itu ada 1, ada 2. 2 ya. 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 25. 9 ada 1, ada 2, ada 3. 3 per 25. Untuk 10 itu ada 1, 2, 3. Nah, ini kalau misalnya Anda jumlahkan 1 tambah 1, semuanya ini harus jumlah peluangnya harus berjumlah 1 gitu. Artinya yang menjadi pembilang ini jumlahnya haruslah semua jumlah sampel, semua jumlah pada ruang sampel itu ya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan 1 tambah 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 itu adalah 25. Seperti itu. Nah, dan inilah distribusi frekuensi relatif kita ya. Kira-kira seperti ini. Ini yang A. Yang A ya. Kemudian yang B, kita diminta untuk menghitung rata-rata. Dengan yang pertama, rata-rata nilai dalam tabel secara langsung. Berarti kita coba jumlahkan ya. Jumlahkan semua data ini dibagi dengan 25 ya. Itu adalah rata-rata. Jadi adalah jumlahnya 7 tambah 8, 23, 26, 28, 33, 39, 48, 58, 58 tambah 6, 64, 64 tambah 8, 72, 80, 87, 93, 102, 112, 116, 120, 128, 134, 143, 153, 163, 171. Ini kalau saya nggak salah hitung, 171 katanya.
Kalau dibagi 25 berapa nih? 171 dibagi 25. Katanya 6,84. Nah, ini kalau misalnya nggak salah hitung ya, nggak salah hitung dalam saya menghitung ya. Oke, yang kedua, menggunakan distribusi frekuensi relatif yang diperoleh dalam A. Nah, kalau yang kedua, itu adalah caranya kita mengalihkan antara variabel acak dengan frekuensi relatifnya gitu ya. Itu yang nantinya akan Anda sebut dengan ekspektasi. Nah, jadi ini kalau misalnya Anda kalikan 2 dikali 1/25 itu adalah 2/25 ya. 2/25 ini adalah 3/25, ini adalah 8/25, 15/25, kemudian 24/25, 14/25, 14/25, 48/25, 27/25, 30/25. Oke, baru kemudian kita jumlahkan semuanya ya. Seperti 5 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 14 tambah 48 tambah 27 ditambah 30. Sama ya. Total semuanya ini adalah 171/25. Jadi sama ya. Jumlah ketika kita menggunakan rata-rata secara langsung ataupun dengan menggunakan distribusi frekuensi relatif. Seperti itu. Nomor 5 ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Coba lanjut. Nomor 6. Kita sudah diberikan fungsi kepadatan peluang. Sepertinya 0, 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya kalau misalnya Anda perhatikan ya, Anda coba lihat gitu ya. Itu seperti distribusi frekuensi relatif tadi ya. Oh sorry, bukan, tapi terbalik. Distribusi frekuensi relatif yang Anda punya tadi, yang kita coba buat, yang pada poin A itu seperti fungsi kepadatan peluang, gitu ya. Jadi yang tadi nilai 2 itu peluangnya ada berapa, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Jadi ketika nilai X-nya atau nilai variabel acaknya adalah 10, kita sudah bisa sajikan peluangnya. Dan itu kita sajikan dalam semua kemungkinan ya, semua data yang muncul di dalam sekumpulan data. Seperti itu. Dan itu bisa kita lihat sebagai suatu fungsi kepadatan peluang. Seperti itu ya. Nah, ketika kita mempunyai fungsi kepadatan peluang, kita ingin menentukan nilai EX ya, ekspektasi EX gitu ya. Dan ini caranya sama seperti tadi. Caranya adalah X di sigma ya, penjumlahan semua nilai variabel acak dengan perkaliannya dengan peluang tersebut gitu ya. Di sigma dari X ketika memang kita dihadapkan kepada kasus EX, berarti X dikalikan dengan P, X sama dengan X gitu ya. Ini mungkin bukan X besar, X ya. Berarti sama seperti yang tadi gitu ya, sama seperti yang kita lakukan pada poin kedua ini. Jadi kita kalikan variabel acaknya terhadap peluangnya itu sendiri. Gitu.
Jadi untuk yang nomor A itu adalah 0 dikalikan dengan 0,3 ditambah 1 dikalikan 0,3 ditambah 2 dikalikan 0,1 ditambah 3 dikalikan 0,1 ditambah 4 dikalikan 0,2. Ya. Jadi ini sama dengan, mungkin agak ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini adalah 0 ditambah 0,3 ditambah 0,2 itu 0,5, 0,5 ditambah 0,3 0,8, 0,8 ditambah 0,8 berarti 1,6. Itu adalah X. Kalau yang B, karena kita punya di dalam kurung itu kita punya X kuadrat, berarti untuk yang ini 0, 1, 2, sampai 4, itu kita ganti dengan variabel acak yang dikuadratkan. Gitu ya. Jadi 0 pangkat 2 dikali 0,3 ditambah 1 pangkat 2 dikalikan 0,3 ditambah 2 pangkat 2 dikalikan 0,1 ditambah 3 pangkat 2 kalikan 0,1 ditambah 4 pangkat 2 dikali 0,2. Ya. Sama dengan apa? Ini 0 ya. Ini 0,3 ditambah 0,4 0,7, 0,7 ditambah 0,9 1,6, 1,6 ditambah 3,2. 1,6 tambah 3,2 4,8. Ini ya, berarti B-nya ya. Ini adalah B-nya. Kemudian yang C, itu adalah variansi. Variansi itu adalah E X dikurang mu. Mu itu adalah rataan ya, rata-rata. Ini mu apa kuadrat ya, saya lupa. Kuadrat ya. Saya lupa ya. Ya, kuadrat. Harusnya kuadrat ya. Oke. Jadi semuanya ini akan dikalikan dengan Pxx tadi ya. Sama saja seperti kita mengalihkan yang di dalam kurung ini terhadap fungsi peluangnya gitu. Seperti itu. Namun ini juga bisa kita cari dengan menggunakan E X kuadrat dikurang dengan EX pangkat 2. Ya. Dan ini kan sebenarnya sudah kita cari di nilai A dan B tadi ya. A dan B tadi. Nah, untuk yang X kuadrat kan sama dengan 4,8. Kemudian dikurang sama EX tadi kan 1,6. Ketika dikuadratkan menjadi 2,56. Ini sama dengan 4,8 dikurang 2,56. 4,8 dikurang 2,56. 2,24 ya. Gitu. Untuk yang D, sama saja kita tinggal mengganti 0, 1, 2 atau X ya. Kita mengganti X ini dengan 2X min 1. Kita ganti dengan 2X min 1. Jadi ini harusnya adalah min 1 dikalikan dengan 0,3 ditambah 1 dikalikan dengan 0,3 ditambah 3 dikalikan dengan 0,1 ditambah 5 dikalikan 0,1 ditambah 7 dikalikan 0,2 sama dengan 0,3 ditambah 0,5 0,8 ditambah 1,4 2,2. Nah, jadi itu intinya ya. Bagaimana cara Anda untuk mencari ekspektasi dari 2X min 1 atau mungkin dengan
bentuk aljabar yang lain gitu ya, misalnya 4x plus 3, 4x min 3, Anda hanya perlu mengganti variabel acak yang tadinya mungkin x itu menjadi yang dibutuhkan. Misalnya yang aljabar untuk 4x min 3 atau 4x plus 3 atau 100x min 1 dan seterusnya gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi yang tadi ya, karena tadi kita caranya sama, yang nomor 2 tadi, maka EX ini adalah rataan ya, rataan. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, kalau misalnya dari fungsi kepadatan peluang ditanya rataan atau min, itu sama saja dengan Anda mencari EX gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada, apakah ada pertanyaan? Belum ada ya. Kalau belum ada, nomor 7 saya serahkan ke kalian ya. Nomor 7. Untuk mencari min X, itu Anda mencari EX yang tadi. EX dari fungsi kepadatan peluang ini ya. Itu EX. Untuk yang B, Anda cari EX kuadrat dulu. EX kuadrat. Ketika Anda sudah dapat EX kuadrat, baru Anda kurangkan dengan EX kuadrat gitu ya. Jadi mungkin bagaimana cara pembicaraan ngomongnya supaya tidak bingung gitu ya antara x kuadrat dengan x kuadrat. Kalau x kuadrat yang Anda pertama kali itu adalah x kuadrat yang di dalam E. Tetapi kalau x kuadrat setelahnya itu adalah EX yang di dalam kuadrat gitu ya. Jadi EX yang dikuadratkan. Kemudian setelah dapat x kuadrat dan EX dalam kurung kuadrat, itu Anda coba kurangkan, itu akan dapatkan variansi. Sedangkan untuk simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari variansi. Simpangan baku biasanya dituliskan dengan sigma ya, sigma, tapi sigmanya bukan sigma yang E itu ya, yang E, tetapi sigma yang seperti apa? Seperti yoyo itu ya, seperti sigma itu sama dengan akar dari variansi. Oke. Seperti itu nomor 7. Bisa Anda coba sendiri. Kalau gitu kita ke nomor 8. Ke nomor 8. Oke, nomor 8, pelemparan sebuah koin sebanyak 5 kali memiliki peluang munculnya gambar adalah 0,3. Peluang gambar 0,3 gitu ya. Karena ini koin, berarti kalau tidak gambar ya angka gitu ya. Berarti P angka itu sama dengan 1 min P gambar. 0,7. Oke. Misalkan S5 adalah banyaknya bagian angka yang muncul. Jadi berapa banyak angka yang muncul dari kita tossing 5 kali koin itu. Berapa banyak angka yang muncul, dan S5 itu merupakan distribusi binomial gitu ya. Distribusi binomial. Kalau distribusi binomial berarti ada yang muncul, ada yang enggak gitu ya. Ada yang muncul angka atau ada yang muncul gambar, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang muncul, ada yang tidak muncul gitu. Itu makanya dinamakan binomial gitu ya, bi. Jadi kasusnya hanya ada 2 gitu ya. Yang positif, negatif atau apa seperti itu ya. Biasanya memang digambarkan seperti positif negatif gitu ya. Ya atau tidak gitu. Busuk atau tidak busuk, terang atau tidak terang. Seperti itu ya. Kasus ketika kita menggunakan binomial. Kalau dalam kasus ini binomialnya adalah ya angka sama gambar. Seperti itu. Jadi untuk P sama dengan P S5 sama dengan 2 artinya apa? Artinya banyaknya angka yang muncul itu adalah sebanyak 2 gitu ya. Banyak angka yang muncul adalah 2. Jadi binomialnya adalah kombinasi dari 5 karena kita melakukan tossing sebanyak 5 kali, terambil 2 yang
dua angka yang muncul gitu ya. Dikalikan dengan peluang angkanya itu adalah 0,7. 0,7 dipangkatkan dengan berapa kali dia muncul gitu. Itu pangkat 2. Ya. Kemudian dikalikan dengan 0,3 dipangkatkan dengan sisanya. Sorry, bukan 2, tapi 3. Oke, ini adalah peluang jika kita meninjau secara binomial gitu ya, distribusi binomial. Halo, halo, tes. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh iya, tadi sempat keluar kayaknya saya tadi. Oke, masih lanjut yang binomial tadi ya. Binomial tadi. Oke, sekarang tinggal dihitung saja. C52 dikalikan 0,7 pangkat 2 dikalikan 0,3 pangkat 3. Ya. C5,2 itu 10. Ya, 10 ya. Ya, 10. Dikalikan dengan 0,7 pangkat 2 itu adalah 0,49 ya. 0,49 dikalikan dengan 0,3 pangkat 3 itu 0,027 ya. 3 per 10. 27 per 1000 ya 0,027. Dan ini adalah berapa nih? 0,027 dikalikan dengan 0,49 dikalikan 10. Oke, katanya 0,1323. Oke, itu berarti peluang munculnya angka sebanyak 2 adalah 0,1323. Oke, yang B, peluang munculnya itu lebih besar sama dengan 1, berarti apa nih? P S5 itu lebih besar sama dengan 1, itu adalah sama dengan 1 dikurang karena kalau misalnya kita lihat S5 itu lebih besar sama dengan 1, berarti kemungkinannya adalah S5 itu bernilai 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5 gitu. Jadi kalau misalnya, jadi artinya kita menghitung sama saja dengan kita menghitung seperti ini. P S5 lebih besar sama dengan 1, itu sama saja dengan kita menghitung P S5 sama dengan 1, ditambah P S5 sama dengan 2, ditambah sampai dengan 3, 4, dan seterusnya. Sampai P S5 itu sama dengan ini. 5. Gitu ya. Nah, tetapi ini bisa kita ubah juga menjadi 1 dikurang, yang belum kan S5 sama dengan 0 ya. Dan itu hanya satu-satunya di luar 1 sampai 5 tadi. Gitu ya. Jadi 1 dikurang P S5 sama dengan 0. S5 sama dengan 0-nya apa artinya? Artinya adalah angka itu tidak muncul dari 5 kali kita melakukan pelemparan koin gitu ya, tossing koin. Jadi P S5 sama dengan 0 ini adalah P S5 sama dengan 0 itu sama dengan C tidak terambil ya, berarti 5,0 gitu ya. Angkanya tidak terambil. Kemudian dikalikan dengan 0,7 pangkat karena tidak terambil ya, tidak terambil berarti 0. Kemudian ditambah dikali 0,3 pangkat 5. Gitu ya. Jadi C5,0 itu adalah 1 ya. 5 faktorial bagi 5 faktorial 1. Kemudian 0,7 pangkat 0 itu 1. Dan 0,3 pangkat 5 berapa? Kali 0,3. Oke. Itu sama dengan 0,00243.
Ya. Sehingga ini akan sama dengan 1 dikurang 0,00243. Sama dengan 0,99757. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sampai binomial. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nomor 8, mungkin nomor 9 saya serahkan ke kalian ya. Itu kan diketahui bahwa 40% dari tikus yang disuntik dengan sejenis serum terlindung dari serangan sejenis penyakit gitu ya. Bila 5 tikus disuntik, 5 tikus disuntik, ini mungkin terserah Anda gitu ya untuk menentukan bagaimana ruang sampelnya gitu. Jadi kalau misalnya yang Anda punya S5 gitu ya misalnya. Kalau misalnya Anda bekerja dengan S5 gitu. S5 kan karena kita bekerja dengan 5 tikus gitu ya. 5 tikus. Nah, tetapi S5-nya apa? Kasus dari apa gitu ya? Kasus dari apa? Misalnya S5 adalah banyaknya tikus yang terlindung dari penyakit ya. Dengan kasus seperti ini, yang A berarti kita bisa tuliskan sebagai P S5 sama dengan, kan karena tidak ada yang terserang penyakit kan, karena tidak ada yang terserang penyakit berarti semuanya terlindung dari penyakit gitu ya. Berarti yang A ini sama saja dengan kita melihat S5 sama dengan 5 ya. Gitu. Jadi Anda coba kerjakan yang PS5 sama dengan 5. Kemudian untuk yang B, berapa peluang kurang dari 2 yang terserang? Kalau misalnya kurang dari 2 yang terserang, berarti lebih dari sama dengan 2 yang terlindung ya. Berarti P S5 lebih besar sama dengan 2. Untuk yang C, berarti P S5 kurang dari sama dengan 3 ya. Karena lebih dari 3 yang terserang, berarti kurang dari sama dengan 3 yang terlindung. Gitu. Oke, kemudian yang D, tentukan nilai harapan dari variabel acak binomial ya. Itu tinggal Anda kalikan saja banyaknya ruang sampel, itu N, dikalikan dengan peluang 40% ini ya. 40% itu adalah peluang sejenis serum terlindung tadi. Ya, jadi tinggal 5 dikalikan dengan 0,4. Untuk yang E, itu bisa langsung N dikali P dikali 1 min P. Ya. Ini bisa Anda coba sendiri ya, saya rasa ya. Bisa coba Anda kerjakan. Jadi bagaimana caranya Anda mengubah dari soal cerita gitu ya, soal cerita menjadi suatu pernyataan peluang seperti ini gitu ya. Pernyataan peluang seperti ini. Baru bisa Anda kerjakan seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita pindah ke continue? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa coba Anda kerjakan kembali ya untuk yang discrete. Jadi sekarang kita coba masuk ke continue ya. Variable acak discrete continue. Distribusi continue.
Ini benar ya. Oke, kita masuk ke distribusi kontinu. Sebenarnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan yang ketika kita membahas tentang discrete. Kebanyakan ketika kita bekerja dengan kasus distribusi discrete itu kita menjumlahkan peluang. Tapi karena di sini kita masuk kontinu, jumlahan itu seperti discrete yang sepertinya banyak gitu ya, masing-masing kontinu gitu ya. Jadi kita ganti sigmanya itu sebagai integral gitu, kurang lebih seperti itu. Integral menurunkan gitu ya. Itu untuk distribusi kontinu. Oke, jadi kita coba bahas nomor 1, proporsi orang yang menjawab suatu tawaran lewat pos berbentuk variabel acak kontinu X yang mempunyai fungsi distribusi sebagai berikut gitu ya. Oke. Oke. Oke, kalau misalnya Anda ditanyakan gitu ya, fungsi kerapatan f kecil x itu sebenarnya merupakan turunan langsung ya, turunan langsung dari f besar x gitu ya. F besar x adalah yang demikian gitu, yang demikian. Tapi yang perlu Anda ketahui, yang mungkin Anda tinjau, sepertinya yang hanya ini saja gitu. Sementara untuk kasus x yang lain itu bisa mengikuti gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk fx sama dengan fx besar itu sama dengan x dikali x plus 2 dibagi 3 gitu ya. Untuk x-nya itu dimulai dari 0, x dan 1. Berarti kita tinggal menurunkan saja gitu ya untuk yang mendapatkan f kecil x ya gitu. Mungkin juga dari teorema dasar kalkulus gitu ya. Jadi fx sama dengan f aksen x itu berarti sama dengan ya mungkin coba saya tuliskan seperti ini kali. Dx kuadrat ditambah 2x dibagi 3. Ya, per dx. Jadi kita turunkan x kuadrat plus 2x itu adalah 2x ditambah 2 dibagi 3. Ya. Jadi untuk menuliskan fungsi kerapatan fx-nya itu adalah seperti ini. Fx sama dengan 2x ditambah 2 dibagi 3. Untuk x-nya adalah untuk x-nya itu dari 0, x 1. Ya. Kemudian kita bisa tuliskan 0 untuk x lainnya gitu ya. Nah ini untuk yang A, untuk fungsi kerapatan. Oke, bagaimana cara Anda menggambarkan fx besar, f besar x, dan f kecil x? Ya gambarnya seperti ya Anda menggambarkan grafik biasa gitu ya, untuk fungsi yang patah-patah. Gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, kita coba gambarkan yang grafik fungsi distribusi fx-nya dulu ya, f besar x-nya. Gitu ya. Untuk f besar x-nya, kita coba. Oke, kita coba lihat yang untuk x kurang dari sama dengan 0 ya. Ini kan karena kita lihat ini 0, berarti untuk x kurang dari 0 dia sama dengan 0. Berarti seperti ini grafiknya. Kira-kira. Ya. Kemudian ini dia sama dengan 0 ya, sama dengan 0 berarti dia titiknya bukan titik donat ya, tapi titik yang full gitu karena dia x-nya sama dengan 0 gitu. Kemudian untuk limit kiri dari f besar x di mana x-nya adalah 0. Limit kanan. Limit kanan kita tinggal ganti saja x-nya dengan 0 gitu ya. Jadi 0 dikali dengan 2 dibagi 3 itu sama dengan 0 ya. Jadi ini tidak perlu lagi ada yang patah-patah gitu ya. Ini
pada fungsi ini dia bernilai 0 untuk x-nya 0, kemudian untuk x-nya sama dengan x-nya 1, berarti kita masukkan x-nya 1. 1 dikali 1 ditambah 2 dibagi 3. Berarti 3 bagi 3 sama dengan 1 ya. Kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira. Oke. Nah, ini kan karena merupakan suatu fungsi kuadrat, jadi kira-kira seperti kurva yang terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk x sama dengan 1, x lebih besar sama dengan 1, berarti gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi kira-kira ini grafik fungsi f besar. Ini baru f besar ya, baru f besar. Kemudian untuk yang kecil, berarti kita gunakan yang ini, f fungsi kepadatan, yang ini, gitu ya. Berarti kita coba gunakan pen yang berbeda kali, warna hijau light green. Oke. Nah, ini sama ya. Kita coba gambarkan dulu untuk yang x yang lainnya. Kalau untuk x yang lainnya itu berarti kita bergerak dari x sama dengan 0, x sama dengan 0 ke kiri ya. Ke kiri berarti minus setengah hingga. Berarti untuk f kecil x berarti seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Sama menimpa f besar x ya. Kemudian untuk yang 1 lebih besar sama dengan 1, berarti yang ini ya. Karena dia sama dengan 0 juga. Nah, kemudian dari rentang 0 sampai 1 itu adalah garis lurus. Garis lurus ya. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Kira-kira seperti ini ya gambarnya. Yang biru menandakan f besar x, yaitu fungsi distribusi fx. Kemudian yang warna hijau itu menggambarkan fungsi kerapatan fx. Gitu ya. Jadi seperti yang biru itu integral dari fungsi yang berwarna hijau, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut untuk yang C, kita ingin menghitung P seperempat P, X-nya berada di rentang seperempat dan setengah, itu menggunakan fungsi distribusi fx dan menggunakan fungsi kerapatan fx. Caranya gimana? Caranya ya sudah, berarti kita coba hapus ya. Hapus. Berarti untuk P seperempat X setengah. Nah, Anda perhatikan di sini karena seperempat X dan setengahnya itu berada pada rentang ini ya. Jadi berada di dalam rentangnya 0X sama dengan 1. 0X dan 1 gitu ya. Jadi untuk P seperempat X dan setengah itu kita langsung kurangkan saja antara F setengah dikurang dengan F 1/4. Ya. Ini sama dengan berapa? Ketika X-nya setengah, berarti Fx-nya adalah setengah 5/2, 5/12 dikurang ketika X-nya seperempat, berarti seperempat dikali seperempat tambah 2, 9/4, 9/4 dikali seperempat, 9/16 dikali 3, 9/48. 48. Berarti ini sama dengan berapa nih? 11/48 ya. Nah, ini menggunakan fungsi distribusi. Kalau misalnya kita ingin menggunakan fungsi kerapatan, berarti P seperempat kurang dari X kurang dari setengah itu adalah sama dengan integral ya. Integral dari X-nya berangkat dari seperempat sampai setengah. Ini saya menuliskan seperti ini ya, karena saya ketik ya.
Kalau misalnya Anda tuliskan seperti ini berarti integral dari 1/4 sampai 1/2 gitu ya. Nah, ini kira-kira ketikannya seperti ini gitu ya. Dari apa? Dari fx-nya justru. Dari ini. Dari 2x plus 2 dibagi 3. Gitu ya, dx. Ini sama dengan apa? Ini kan sudah kita integralkan tadi ya. Ini integralnya adalah yang ini gitu. Kan karena tadi kita menurunkan ini didapat ini, artinya ketika kita mengintegralkan ini didapatkan ini. Gitu ya. Ini sama dengan x dikali x plus 2 dibagi 3. Di mana x-nya akan kita ganti dari 1/4 ke setengah. Gitu ya. Tapi ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengerjaan yang ini ya. Pengerjaan yang ini ya. Artinya adalah ini digantikan dengan setengah, dikurang ini digantikan dengan 1/4. Ya berarti yang ini toh. Yang ini ya. Jadi harusnya jawabannya adalah sama. 11/48. Oke, kira-kira seperti itu untuk nomor 1. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nomor 2 saya serahkan ke kalian ya. Nomor 2 itu seperti ini kira-kira. Nomor 2 itu seperti ini ya. Ya sama contohnya ya untuk yang A ya. Untuk yang A contohnya sama seperti yang nomor 1. Bagaimana cara Anda menurunkan fungsi distribusi, kemudian akan menjadi fungsi kerapatan peluang. Ya, tinggal Anda turunkan. Untuk kasus X-nya lebih besar sama dengan. Kemudian untuk yang B, Anda coba baca dulu yang B kan. Karena diketahui waktu tunggu dalam jam, berarti ketika kita berbicara tentang peluang menunggu kurang dari 12 menit, artinya yang Anda kerjakan /adalah menghitung peluang P, X, dia kurang dari 12 menit. Kalau dalam jam, itu artinya adalah 1/5 jam. Gitu ya. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah F 1/5 ya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal Anda masukkan 1/5 ke sini. Oke. Jadi yang A itu coba Anda tuliskan fx yang tadi ya, f kecil x, Anda coba turunkan, terus Anda berikan tulisan atau penyajiannya ya, sesuai dengan setiap x yang sudah diberikan. Kemudian untuk yang B, Anda kerjakan yang ini. X kurang dari 1/5. Itu sama dengan F 1/5. Oke, itu nomor 2. Ya. Ya mungkin Anda kerjakan, tapi karena yang mungkin nanti untuk minggu ini plannya adalah 1 kali tutorial, jadi mungkin ya saya serahkan kembali ke kalian gitu ya, bagaimana soal-soal apa aja yang ingin dikerjakan gitu ya kepada mahasiswa, atau mungkin ada permintaan mahasiswa ingin membahas yang seperti apa, membahas soal yang seperti apa. Jadi tetap dipersiapkan saja untuk setiap soal gitu ya. Siapa tahu mungkin misalnya Anda ingin skip nomor 1 gitu ya. Nomor 1 untuk distribusi kontinu langsung ke nomor 2. Tapi mungkin ada permintaan dari mahasiswa ingin mengerjakan nomor 1. Ya, Anda harus coba sampaikan gitu ya. Seperti itu. Jadi mohon dipersiapkan saja untuk semua soal. Saya rasa. Oke, itu oke, nomor 3 ya sekarang. Nomor sampai nomor 2 ada pertanyaan nggak?
Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, kita ke nomor 3 ya. Nomor 3, suatu bank menawarkan obligasi bagi langganannya dengan tahun penebusan yang berlainan ya, jatuh tempo. Bila fungsi distribusi FT diketahui, lamanya dalam tahun sampai jatuh tempo diberikan sebagai berikut. Oke, untuk yang A. Untuk yang A itu adalah hitung PT sama dengan 5 ya. PT sama dengan 5. Nah, ini kan kita berbicara tentang distribusi kontinu gitu ya. Ketika kita dihadapkan dengan kasus T sama dengan 5, ini kan artinya diskrit ya. Atau bisa saya tuliskan seperti ini. P 5 T 5 gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini kan. Nah, kalau seperti ini kan ini sama saja seperti F5 dikurang F5 gitu ya. Atau misalnya kalau dalam integral dari fungsi kerapatannya, integrate gitu ya, itu kan bergerak dari T-nya bergerak dari 5 sampai ke 5. Gitu. Kalau misalnya pergerakan integral itu dari 5 ke angka yang sama, yaitu 5, ya mau fungsi seperti apapun, dia akan bernilai 0 gitu ya. Mau fx-nya seperti apapun. Gitu. Ya, karena misalnya kita sudah mengintegralkan dia gitu ya, fx gitu, f besar x gitu. Artinya kan kita mengganti 5, batas bawahnya 5, batas atasnya juga 5. Gitu. Jadi P peluang untuk T sama dengan 5 dengan distribusi kontinu ya, dengan catatan dia distribusi kontinu, itu adalah sama dengan 0. Itu yang A ya. Itu yang A. Oke, untuk yang B, kita mau menghitung T lebih dari 3 gitu. Dengan hint kalau T lebih dari 3 itu sama dengan 1 dikurang T kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk T kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan apa? 1 dikurang F besar dari 3. Gitu ya. F besar dari 3. Nah, F besar dari 3 itu apa? Setengah ya. Berarti 1 dikurang setengah. Sama dengan setengah ya. Nah, itu yang B. Kemudian yang C itu adalah P peluang dari 1,4. P-nya berada pada 1,4 sampai 6. Nah, ini sama dengan langsung saja ya, F6 dikurang F 1,4. Ya. Jadi F6 berapa F6? 3/4 ya. 3/4 dikurang 1,4 itu berada di rentang 1 sampai 3 ya. Berarti 1/4. Berarti ini sama dengan 2/4 ya. Sama dengan 1/2. Oke. Ini untuk yang C. Ya untuk kasus-kasus yang lain gitu ya, misalnya P-nya mungkin 0,5 P-nya di rentang 8 misalnya seperti itu ya. Tinggal langsung saja. Karena kita bekerja dengan fungsi distribusi, yang fungsi distribusi itu merupakan integral dari fungsi kerapatan peluang gitu ya. Jadi Anda bisa langsung mengerjakan F8 dikurang F 0,5. Ya. Oke, ada pertanyaan nomor 3? Oke, kalau tidak ada, untuk nomor 4 saya serahkan lagi ke kalian ya. Ini yang tadi sudah kita bahas.
karena tadi untuk selama 3 soal awal kan kita yang kita punya kan sebenarnya fungsi distribusi yang kemudian Anda cari gitu fungsi kerapatannya gitu ya. Nah, sekarang yang Anda cari adalah fungsi distribusi menggunakan fungsi kerapatan gitu ya. Jadi Anda coba tinggal integralkan saja. Kemudian untuk batasnya itu adalah sama untuk 2x dan 5, kemudian 0 untuk x lainnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kira-kira nanti fungsi distribusi seperti ini. Fx itu sama dengan dia akan bernilai 0 gitu ya untuk x-nya kurang dari sama dengan 2. Kemudian akan bernilai integral dari ini ya, integral dari fx. Nah, integral dari fx gitu ya. Untuk x-nya bergerak dari 2 sampai 5. Dan kemudian akan bernilai 1 gitu ya, karena sama seperti fungsi distribusi pada diskrit ya. Yang paling akhir harus 1 gitu. Karena seperti penjumlahan masing-masing peluang pada diskrit kan, begitu juga dengan distribusi kontinu. Integral terakhir itu akan menjadi 1 gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan pada contoh yang terakhir itu akan selalu bernilai 1 gitu ya. 1. Beda kasusnya ketika yang seperti ini gitu. Karena untuk yang seperti ini Anda sudah ditentukan seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai nomor 4. Oke, yang B dan C itu caranya sama seperti yang tadi ya. Caranya sama seperti yang tadi. Ketika Anda sudah mendapatkan fungsi distribusi, bisa langsung disubstitusi ya. Ketika X kurang dari 4, berarti itu sama saja dengan Anda mencari F besar 4. Ketika Anda meninjau, menghitung peluang dari X antara 3 sampai 4, berarti Anda tinggal mencari F besar 4 dikurang F besar 3. Atau kalau untuk yang ini bisa langsung saja menggunakan yang ini ya. Menggunakan ini, integralkan ini dengan batas 3 sampai 4. Itu ya, nomor 4. Ada pertanyaan? Berkurang. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita coba lanjut dulu ya. Coba lanjut nomor 5. Ini sama seperti pada bahasan kita yang tadi ya. Pada bahasan kita diskrit, ketika kita berbicara tentang rata-rata, itu kan artinya Anda mengalihkan variabel acak terhadap fungsi peluangnya gitu ya. Nah, ini sama. Dalam diskrit itu kita jumlahkan hasil perkaliannya. Tetapi ketika kita berbicara tentang distribusi kontinu, itu kita mengintegralkan. Kita mengintegralkan perkalian antara variabel acak dengan peluangnya ya, fungsi kerapatan peluangnya seperti itu. Jadi untuk yang A itu kita keuntungan rata-rata ya, berarti EX ya, sama seperti pada diskrit min atau rata-rata itu kita menghitung ekspektasi X ya, EX. Jadi EX itu sama dengan kita mengintegralkan sama dengan integral dari
sebenarnya kalau dalam modul itu kita bekerja integral, itu kita bekerja dari minus tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda lihat ini, yang memiliki nilai pada fungsi kerapatan peluang hanyalah ini gitu loh. Hanya pada rentang 0 sampai 1. Gitu ya. Jadi kita bisa abaikan karena yang lain bernilai 0 gitu kan. Jadi fungsi integral ini bisa kita tuliskan seperti ini. 0,1. Gitu ya. Di mana fungsinya adalah 2 dikali 1 min X. Tetapi karena kita mencari keuntungan rata-rata, berarti dikalikan dengan X. Yaitu ekspektasi dari variabel acak X kan ya. Dx. Seperti itu. Artinya, ini sama saja dengan kita mengintegralkan integral 0,1 dari 2x min 2x kuadrat. Ya. Jadi ini sama dengan apa nih? X pangkat 2 dikurang 2/3 X pangkat 3 gitu ya. Ya. Dengan batas 0 sampai 1. Ya. Ini sama dengan berapa? Ketika kita ganti 0, dia bakal 0 ya. Sekarang kita ganti 1, berarti 1 dikurang 2/3. Ini sama dengan sepertiga ya. Jadi rata-rata atau EX itu adalah 1/3. Itu yang A. Untuk yang B, nah variansi itu yang tadi ya, variansi itu yang tadi. Sama seperti pada kita bahas di skrip tadi, ketika kita berbicara variansi, itu artinya adalah E X kuadrat. Jadi ekspektasi untuk variabel acak X kuadrat dikurang dengan ekspektasi variabel acak X dikuadratkan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang sudah kita dapatkan kan EX ya, EX yang sudah kita dapatkan, sehingga kita akan mencari yang EX kuadrat ini gitu ya. X kuadrat. Jadi kita cari EX kuadrat dulu. X kuadrat kita cari, itu kita mencari seperti integral 0,1 dari 2 dikali 1 min X dikali dengan X kuadrat ya. X kuadrat dx. Gitu. Jadi seperti integral dari 0 sampai 1 di 2x kuadrat. X kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Gitu ya. Dx. Sama dengan kita coba langsung ya, berarti 2/3 kali x pangkat 3 dikurang 2/4, setengah ya, setengah x pangkat 4. Gitu ya. Oke, jadi kita tinggal ganti yang ini dengan 0 sama 1 gitu ya. Kalau diganti 0, kayak saya rasa bernilai 0 gitu ya. Tinggal kita ganti 1 menjadi 2/3 dikurang setengah. 2/3 dikurang setengah sama dengan 1/6. Nah, jadi variansi itu sama dengan 1/6 dikurang 1/3 kuadrat. Gitu ya. Sama dengan 1/6 dikurang 1/9. Jadi 3/54 ya. Sama dengan 1/18. Oke, itu yang B. Untuk yang C sama D, saya serahkan ke kalian lagi ya. Itu tinggal mengganti saja berarti. EX, karena kita nilai harapan ya, nilai harapan, ekspektasi
dari 3x plus 2, berarti Anda mengerjakan apa? Integral dari 0 sampai 1 dari fungsinya, fungsi peluang itu 2 dikali 1 min x dikalikan dengan fungsi nilai harapan kita gitu. 3x plus 2 dx. Nanti Anda cari ya, jadi sebagai latihan saja. Untuk yang D sama juga caranya seperti tadi, variansi. Variansi untuk 3x plus 2. 3x plus 2 artinya Anda mencari 3x plus 2 dulu. 3x plus 2 pangkat 2 dulu. Dan itu caranya sama seperti yang tadi ya. Anda tinggal mengintegralkan integral dari 0 sampai 1. Kemudian dari fungsi peluangnya 21 min x dikalikan dengan 3x plus 2, 3x plus 2 pangkat 2 dx. Seperti itu ya. Ini saya rasa masih polinomial, jadi untuk pengintegralan saya rasa masih bisa ya. Saya rasa jadi sebagai latihan saja ini. Itu untuk nomor 5 ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut nomor 6 ya. Kalau nomor 6 ini yang Anda lihat adalah banyaknya fungsi ada 2 gitu ya. Beda sama dengan nomor 5. Banyak fungsi ada 1. Kalau ini ada 2. Tetapi pengerjaannya tetap sama. Pengerjaannya tetap sama. Sesuaikan saja dengan batas-batas yang sudah tersedia gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin mencari rata-rata, yaitu mencari nilai harapan dari Bacak X gitu ya. Berarti kan Anda mengintegralkan apa? Integral dari batas 0 sampai 1, 0 sampai 1 itu adalah fungsi peluang X. Fungsi peluang X. Gitu ya. Dikalikan dengan X. Karena nilai harapan kita adalah X gitu. Kemudian ditambahkan integral dx ya. Dx ditambahkan dengan integral dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 dari fungsi 2 min x dikalikan dengan x dx. Ini coba Anda cari ya, untuk ke x yang demikian berapa. Ini adalah rata-ratanya gitu. Kemudian untuk x kuadrat, jadi sebelum mencari variansi, Anda harus mencari x kuadratnya dulu ya. Integral dari 0,1, karena ini x kuadrat ya, Bacak x kuadrat berarti fungsinya yaitu x dikalikan dengan Bacaknya gitu ya. X ditambah, ini bukan 0,1, sorry. 1,2. Integral 1,2 dari 2 min x dikalikan dengan x pangkat 2. Nanti Anda coba cari juga ya untuk x kuadrat, sehingga nanti untuk mencari variansi dari x itu Anda tinggal tuliskan x kuadrat dikurang x pangkat 2. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan?
Oke, kalau ada pertanyaan, mungkin soal terakhir ini, untuk nomor 8 sama 9, coba bisa Anda lihat juga di rumah. Ya. Ini adalah soal cerita yang mungkin bisa diubah menjadi bentuk seperti ini gitu ya, bentuk peluangnya. Oke, untuk yang nomor 7 dulu ya. Nomor 7, misalkan X terdistribusi normal dengan min mu sama dengan min 1, simpangan baku sama dengan 1 gitu ya. Jadi tujuannya di sini adalah mengubah nilai X terdistribusi normal menjadi peluang dari Z. Gitu ya. Z itu adalah peluang dengan distribusi normalnya itu sendiri. Gitu. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah Z sama dengan X dikurang mu. Mu itu adalah minnya, rataan dibagi dengan sigma. Sigma itu adalah simpangan baku. Simpangan baku. Oke. Jadi kalau misalnya kita bekerja dari yang A dulu ya. Yang A itu adalah P, X lebih besar dari 0. Maka ini sama saja dengan kita bekerja dengan P Z lebih dari kita masukkan nolnya ini dengan yang ini ya. Jadi Z lebih dari 0 dikurang mu-nya adalah minus 1 dibagi dengan sigmanya adalah 1. Jadi Px lebih dari 0 itu sama aja ekuivalen dengan P Z lebih dari 1 ya. 0 min 1 kan 1. 1 dibagi 1, 1. Nah, tetapi ini adalah kalau dalam tabel ya, dalam tabel nilai normal ya. Tabel normal. Nah, ini ya, tabel distribusi normal. Kalau misalnya Anda ingin membaca ini ya, nilai dari 0,50 seperti ini gitu ya. Itu adalah berlaku untuk PZ kurang dari 1. Nah, jadi ketika PZ kurang dari 1, itu kita bisa lihat tabel gitu. Kalau Z kurang dari 1 berarti 1,00. Berarti ini adalah nilai peluangnya. 0,8413. 0,8413. Artinya, untuk mendapatkan PZ lebih dari 1, itu sama dengan 1 dikurang PZ kurang dari 1. Sama dengan 1 dikurang 0,8413. Berarti ini sama dengan 0,1587. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ketika Anda menemui Z lebih dari 1, Z lebih dari 2, atau Z lebih dari 0,5, diusahakan untuk diubah dulu menjadi PZ kurang dari sesuatu supaya bisa Anda gunakan tabel distribusi normalnya. Untuk yang B juga sama ya. Untuk yang B, berarti yang B PX 0 X kurang dari 1 berarti sama dengan kita ubah menjadi peluang dari Z gitu ya. Peluang dari Z adalah P 0 dikurang min 1, 1 dibagi 1 berarti 1 ya. Z untuk X1 berarti 1 dikurang min 1 dibagi 1 berarti 2 ya. Ini sama saja kita menuliskan bahwa P Z kurang dari 2 dikurang P Z kurang dari 1. Gitu ya. Nah, ini baru bisa kita gunakan tabel yang tadi. Tabel yang tadi ya. Untuk PZ kurang dari 2 berarti 0,9772. Ya. 0,9772 dikurangi yang tadi PZ kurang dari 1. 0,8413. Sama dengan 0,13 3 1 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
59. Oke. Ini adalah P0, P untuk X di antara 0 sampai 1. Nah, itu dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama. Anda kerjakan yang C dan D. Nah, untuk soal cerita seperti ini gitu ya. Berarti kan apa? Kalau soal cerita ini sama saja dengan mengubah yang X gitu ya. X ubah acak yang sesuai dengan soal cerita, Anda ubah menjadi peluang Z-nya gitu ya. Kalau misalnya untuk yang A berarti oke, mungkin view-nya dulu ya. View-nya adalah 200. Kemudian sigmanya 15 gitu ya. Jadi untuk mendapatkan peluang suatu cangkir yang akan berisi lebih dari 224, P, X-nya lebih dari 224, berarti kita ubah menjadi Z gitu ya. P, Z lebih dari 224 dikurang 200 dibagi 15, berarti 24 per 15. Gitu ya, sama saja seperti yang tadi. Jadi untuk nomor 8, nomor 9 dijadikan latihan saja, seperti itu. Tinggal 2 orang. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mungkin saya rasa cukup dulu ya untuk TOT hari ini. Bisa Anda coba di rumah untuk nomor 8, nomor 9, dan untuk keseluruhannya. Stefani sama Nur Kalisa jadwalnya masih sama ya untuk tutorial ya? Masih, Pak. Tapi yang pertemuan kemarin itu kan belum dapat jadwalnya. Kemungkinan hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya? Oke. Kalau Stefani? Saya sama juga, Kak. Untuk yang ini kan katanya insya Allah tuh bakal ada 2 pertemuan. Kemungkinan hari Kamis sama Jumat. Iya, oke. Kamis dan Jumat ya. Untuk yang rencana 2 kali, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya yang mau sekali juga tidak masalah. Bisa sama saja rencananya seperti yang tadi ya. Kalau misalnya satu kali pertemuan semuanya dibahas yang seperlunya saja gitu ya. Yang mirip-mirip mungkin bisa diserahkan kepada adik-adik mahasiswa seperti itu. Oke, saya rasa untuk ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan jadi untuk ngisi BAP-nya tuh sekali atau 2 kali, Pak? Iya, 2 kali ya jadinya ya. Karena apa? Sudah ditentukan juga ya, bisa saya dapat arahan dari Bu Ciko kalau misalnya memang diselesaikan juga untuk semuanya tutorial hari ini. Jadi baik yang dalam rencana yang 1 kali tutorial saja untuk minggu ini dengan yang 2 kali semuanya sama-sama mengisi BAP sebanyak 2 kali gitu ya. Jadi untuk yang sekali mungkin coba dikopas aja gitu ya untuk yang 13 sama 14 gitu ya. Jadi semuanya biar sama gitu. Seperti itu kali ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, itu saja saya rasa. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan kalau misalnya ada pertanyaan di grup WhatsApp ya. Oke. Saya akhiri untuk TOT hari ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya dan semoga sukses juga untuk tutorial minggu ini. Tutorial minggu terakhir ya. Jadi mungkin akan banyak pertanyaan dari mahasiswa, siapa tahu di luar dari materi ini ya. Jadi dipersiapkan saja seperti itu. Oke, saya akhiri untuk TOT hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih untuk atas kedatangannya. Maaf kalau misalnya ada kekurangan dan selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.